Selamat datang kembali di channel TV Jadul. Bertepatan dengan momen tahun baru Imlek, maka kali ini saya memutuskan untuk menceritakan sebuah film Mandarin Lam Jingying lagi yang berjudul Crazy Safari. Film ini bercerita tentang pertemuan seorang pendeta Tao Cina bernama Guru Gao dengan seorang petani di Afrika. Karena satu dan lain hal, Guru Gao mengalami kecelakaan pesawat dan tersasar di benua Afrika. Wah, kira-kira gimana ya petualangannya? Simak video ini sampai akhir dan tentu saja selamat menyaksikan. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Film bermula dari adegan lelang yang terjadi di negara Inggris. Selain para bule, Guru Gao juga terlihat mengikuti pelelangan itu. Tak lama datanglah Asen kliennya. Asen berharap agar leluhurnya tak laku terjual sehingga Asen bisa membawanya kembali ke keluarganya. Usai mayat leluhurnya ditunjukkan, seorang juru lelang dari Cina bernama Zeto mulai menjelaskan apa itu vampir Cina kepada para bule melalui video. Mulai dari asal-usulnya, cara berjalannya hingga penangkalnya. Para bule terlihat takjub melihat vampir Cina itu. Kemudian saat lelang dibuka, ada satu bule yang langsung menawarnya dengan harga tinggi. Walhasil Asen pun menghampirinya. Asen memohon agar buyutnya itu tak dibeli. Tapi si bule tak percaya bahwa itu buyutnya dan tetap ingin membelinya. Lantas, demi membuktikannya, Guru Gao berniat membangunkan buyut untuk mengkonfirmasinya. Mendengar itu, si bule pun bersedia melepasnya jika memang benar-benar bisa dibangunkan. Usai bangun, Asen menyuruh hadirin tak bernafas dulu. Karena bisa bangun sungguhan, maka si bule membiarkan Asen membawanya pergi. Saat keluar gedung, betapa terkejutnya Guru Gao melihat ada banyak setan di sana. Ternyata para bule sedang merayakan Halloween. Lalu, Asen mohon izin mengambil mobilnya dulu, sementara Guru Gao menggiring si vampir menggunakan bel. Tak lama, ada sejumlah gadis bule yang memuji kostum si vampir dan Guru Gao. Saat Guru Gao dikerubungi para gadis, tiba-tiba saja si vampir berpaling karena mendengar suara bel dari sepeda. Tentu saja, Guru Gao bergegas mencarinya. Di lain tempat, si vampir terlihat hendak dipalak oleh para preman. Karena tak kunjung bicara, maka si preman melepas mantra kuningnya. Walhasil, si vampir pun menghajar mereka semua. Usai menghajar, Guru Gao datang dan menggiringnya ke mobilnya Asen. Singkat kisah, dibawalah buyutnya Asen ini ke Cina menggunakan pesawat terbang. Saat di perjalanan, tiba-tiba saja mereka mengalami gangguan penerbangan. Sang pilot bilang bahwa dia kehilangan arah karena kompasnya tak berfungsi lagi. Mendengar itu, Guru Gao bilang akan membantunya menggunakan kompas Cina. Tak lama berselang, Guru Gao menyuruh pilot untuk belok kiri saja. Tapi si pilot menolak karena dia ragu. Sontak saja Guru Gao bilang bahwa kompas Cina itu tak pernah salah. Baiklah, sebelum dilanjutkan, ada sedikit trivia dulu nih. Menurut artikel New York Times, pelafalan nama tokoh ini yang benar adalah seperti ini. A-E-I-O-U. Cukup sulit bukan? Karenanya saya mohon izin pada juragan untuk menyebutnya dengan sebutan Nixau saja ya. Ya, biar lebih mudah aja sih. Seperti yang kita ketahui, nama orang Afrika terkadang memang agak sulit bagi kita orang Indonesia. Kembali ke pesawat, selain kehilangan arah, ternyata pesawat ini juga kelebihan muatan. Walhasil, Guru Gao dan Asen pun membuang benda berat yang ada di pesawat. Karena masih keberatan juga dan karena parasutnya cuma ada 2, maka si pilot merebut parasutnya kemudian meninggalkan mereka. Guru Gao tak panik sama sekali karena yang dipakai pilot tadi itu adalah tas biasa, bukannya parasut. Lepas itu, mereka pun memakai satu parasut untuk terjun bersama, sedangkan satu lagi dipakaikan kepada si vampir.
Di lain tempat, terlihat Nixau dan para gadis kabur dari kejaran bule yang hendak menculik para gadis. Saat para gadis sudah menyerahkan diri, tiba-tiba saja vampir tadi datang. Ternyata pesawat Guru Gao tadi nyasar ke benua Afrika. Nixau heran dan dengan ketidaktahuannya Nixau pun melepaskan kertas mantranya. Mendengar suara gelangnya gadis, si vampir pun bereaksi begini. Lalu vampir langsung terdiam saat tak mendengar lagi suara gemerincing gelang itu. Namun karena panik mereka semua kabur dan si vampir pun mengejar suara gelang yang dipakai para gadis itu. Hingga pada akhirnya Nixau menempelkan kembali kertas mantranya. Setelah mematung, sadar bahwa vampir ini hanya bereaksi saat mendengar suara gemerincing, maka Nixau memberikan gelang itu kepadanya, dan warga pun mulai mendekat. Setelah itu, Nixau dan kawan-kawan menggotong salah satu dari bule tadi yang bernama Susan naik ke mobil, dan menjalankannya sebisanya saja. Tapi pada akhirnya Nixau pun bisa menjalankan mobilnya. Ya, meskipun dibantu oleh gajah sih. Beralih ke lain tempat, Guru Gao dan Asen terlihat baru sampai juga tapi masih tersangkut di pohon. Setelah berusaha, akhirnya mereka turun juga. Tapi karena melihat ada singa, Asen pun kabur. Tak lama, singanya ikut kabur. Ternyata kali ini Asen dikejar oleh badak. Guru Gao mencoba mencegahnya. Tapi sayang, si badak masih mau menyerang mereka lagi. Walhasil, mereka pun naik ke atas pohon dan memutuskan untuk tidur di sana. Kembali ke Nixau, agar tak kepanasan, Nixau memasukkan vampir itu masuk ke dalam rumah. Di sana juga terlihat Susan yang sedang dirawat. Pada malam harinya, Nixau dan warga terlihat bingung mau diapakan kaleng Coca-Cola ini. Lalu Nixau mencoba membantingnya. Setelah tahu bahwa kaleng itu mengeluarkan minuman yang enak, mereka pun saling berebut. Tak lama, datanglah Pak Tua merebutnya dan kemudian membakarnya. Keesokan harinya, saat Nixau sedang bekerja, tiba-tiba saja Susan menghampirinya. Susan menukarkan cermin dandannya dengan kapak berlian milik Nixau. Setelah mendapatkannya, Susan pun pergi. Tapi Nixau terus mengikutinya karena ingin mengembalikan cerminnya. Setelah Susan pergi, Nixau memperlihatkan cermin itu pada temannya. Di sisi lain, Guru Gao dan Asen terbangun dari tidurnya dan mendapati para babun menjarah bekal makanan mereka. Tentu saja Guru Gao marah dan mengejarnya, begitu pula dengan Asen. Tapi sayang, karena babun itu sulit ditangkap, maka mereka hanya bisa pasrah dan berlalu pergi saja. Asen meminta Guru Gao untuk berpencar agar bisa segera menemukan buyutnya. Tapi Guru Gao menolak karena dia punya ide yang lain. Asen diminta Guru Gao untuk terbang menggunakan parasut agar bisa melihat di mana buyutnya berada. Sedangkan Guru Gao sendiri mengejar burung unta untuk ditungganginya. Saat terbang dan memantau dari atas, tak lama Asen melihat ada pemukiman di sana. Walhasil, Guru Gao pun menghentikan untanya. Lalu mereka meneruskannya dengan berjalan kaki. Beralih ke vampir, terlihat anak-anak ini begitu senang bermain dengan si vampir. Hingga pada akhirnya bocah-bocah ini menggiring si vampir keluar untuk bermain. Untungnya Nixau sempat melihatnya kemudian menghampirinya.
Setelah mendapatkan loncengnya kembali, Nixao memanfaatkan si vampir untuk meruntuhkan buah yang ada di pohon itu. Keesokan harinya, terlihat Nixao dan kawan-kawan memasukkan kakinya untuk menangkap ular. Tapi sayang, ular yang mereka tangkap dicuri oleh manusia kerdil. Tak lama dari itu, Guru Gao dan Asen pun bertemu dengan Nixao. Karena sama-sama tak paham bahasanya, Nixao memutuskan untuk kembali mencari ular. Melihat itu, Asen pun keheranan. Dan Guru Gao bilang bahwa yang mereka lakukan itu adalah terapi penyembuhan kaki asli dari Cina. Karena kakinya capek sudah berjalan jauh, Guru Gao pun mengajak Asen memasukkan kakinya juga ke sana. Sebenarnya Nixao sudah memperingatkannya, tapi karena tak paham bahasanya, Guru Gao tetap melakukannya. Walhasil, tak lama kemudian, Guru Gao terkejut menyadari kakinya seperti ditarik dari dalam tanah. Lantas, Nixao dan teman-teman menolong Guru Gao. Dan betapa kagetnya Guru Gao melihat kakinya dilahap oleh ular yang sangat besar. Untungnya, pada akhirnya kaki Guru Gao berhasil diselamatkan. Adapun kondisi si ular dibawa teman-teman Nixao untuk dimakan. Kemudian Nixao mengajak Guru Gao untuk berobat di tempatnya. Sesampainya di sana, karena Guru Gao kehausan, Asen pun meminta minum kepada Nixao. Tapi sayang, yang Nixao punya hanya 2 tetes air. Lantas, Asen meminumnya. Kemudian, yang satunya diberikan kepada Guru Gao. Guru Gao sempat mengeluh kenapa airnya cuma setetes. Tapi Asen mohon pengertiannya karena di sini air merupakan barang langka. Saat hendak meminumnya, Guru Gao merasa kegelian karena proses pengobatannya. Dan pada akhirnya, Guru Gao yang haus pun tak jadi dapat minuman. Di malam harinya, kaki Guru Gao pulih dan memuji pengobatan asli Afrika ini. Sedangkan Nixao dan yang lainnya sedang makan dengan senangnya. Kemudian Guru Gao panik karena terus saja dilirik oleh gadis-gadis setempat. Sebagai seorang perjaka, tentu saja Guru Gao takut nantinya diajak tidur oleh gadis-gadis ini. Dan ternyata benar bahwa memang ada tradisi meniduri para gadis setempat bagi tamu, sebagai bentuk penghormatan. Setelah para gadis masuk ke kamar, lantas terjadilah perdebatan kecil. Karena telah banyak berkorban pada buyutnya, maka Asen bersedia menggantikan Guru Gao untuk menjalani penghormatan itu. Mendengar pengorbanannya Asen, Guru Gao jadi merasa tak enak. Walhasil, Guru Gao mengaku siap memaksakan diri demi menghormati adat itu. Dan Asen pun mengalah. Saat Guru Gao izin pipis, tiba-tiba saja para gadis ini keluar. Dan tak lama, seorang emak-emak dimasukkan ke dalam rumah oleh Nixao. Selepas pipis, Guru Gao pun masuk ke dalam rumah. Dan secara tiba-tiba, Guru Gao berubah pikiran. Keesokan harinya, di sore hari, Guru Gao terlihat sedang berlatih kungfu. Tapi karena ditertawai, maka Guru Gao mengajak Nixao berlatih juga. Guru Gao mengajarkannya gerakan dan Nixao pun mengikutinya. Guru Gao menyarankannya berlatih sehari 2 kali agar menjadi tak terkalahkan di Afrika. Keesokan paginya, Asen terlihat berdoa agar buyutnya segera ditemukan. Kemudian datanglah Guru Gao. Karena sudah betah, Guru Gao meminta Asen untuk tinggal di sini saja. Tapi Asen menolak karena dia ingin segera menemukan buyutnya, meskipun itu harus sendirian. Mendengar itu, Guru Gao pun mengajaknya keluar dan memintanya mendengarkan suara kicauan burung. Lantas Asen mengaku tak mendengarkan apa-apa. Nah, barulah Guru Gao bilang teorinya. Jika tidak ada suara burung di sekitar kita, maka tak jauh dari tempat itu pasti ada vampirnya. Walhasil, Guru Gao pun melakukan sebuah ritual melacak keberadaan si vampir menggunakan darah Asen, cicitnya vampir. Meski gerakan bonekanya sudah terkoneksi dengan si vampir, tapi tetap saja si vampir tak dapat diberdirikan. Melihat si vampir bergerak misterius, 2 warga masuk mengeceknya ke dalam. Lepas itu, salah seorang pergi untuk melapor. Sedangkan yang satunya berusaha mengangkatnya sedikit. Usai tertindih, tiba-tiba saja pedang Guru Gao patah dan di waktu yang sama warga lain datang ke sana. Masih terkoneksi, Guru Gao mengangkat bonekanya dan inilah yang terjadi.
Karena tahu tak bisa berdiri, maka Guru Gao menyeretnya saja. Nah, setelah di luar, barulah si vampir ini bisa berdiri. Melihat bangkitnya vampir, para warga pun bergotong royong untuk menaklukkannya lagi. Meski sudah ditarik oleh satu desa, vampir ini masih tak dapat dihentikan. Hingga pada akhirnya, vampir ini tiba juga di hadapan Guru Gao. Lantas, Asen pun mendekatkan dirinya. Tapi hal itu langsung dicegah oleh Nixao, karena menurutnya vampir ini sangatlah berbahaya. Asen berusaha menjelaskan bahwa vampir itu adalah buyutnya. Tapi sayang, karena terkendala bahasa, Nixao dan warga masih belum tahu bahwa si vampir ini adalah buyutnya Asen. Walhasil, Guru Gao pun mencoba mengendalikannya demi meyakinkan mereka. Tapi Nixao juga tak mau kalah dengan Guru Gao. Hingga pada akhirnya Guru Gao mengaktifkan mode marah kepada si vampir. Dan vampir pun mengejar Nixao kemanapun dia pergi. Setelah merasa cukup, barulah Guru Gao menghentikannya. Dan barulah si Nixao paham bahwa vampir ini adalah milik mereka. Keesokan harinya, Guru Gao, vampir, dan Asen terlihat saling bergotong royong membangun rumah yang dihancurkan vampir kemarin. Selepas itu, para warga terlihat mengantar kepergian Asen dan Guru Gao dari sana. Kemudian, Guru Gao dan Asen pergi mengikuti si Nixao. Asen bertanya pada Guru Gao kenapa Nixao begitu baik pada mereka. Jangan-jangan ada udang di balik batu. Tapi langsung saja Guru Gao menasehatinya. Usai Guru Gao pergi, para warga didatangi oleh bule lagi. Susan meminta agar si dukun merampas semua berlian yang dimiliki para warga. Melihat ada warga yang menyalakan tanda bahaya, Nixao pun pamit pada mereka. Tak hanya pada Guru Gao, Nixao juga pamit kepada vampir yang selama ini telah bersamanya. Sebelum benar-benar pergi, Nixao mengungkapkan perasaannya dan para warga terhadap si vampir menggunakan bahasanya. Mendengar itu, vampir pun menangis haru. Menyadari adanya hubungan batin, Guru Gao bilang pada Nixao untuk kembali ke desa dan memberikan bantuan. Mendengar itu, Asen menolak dan tak ingin terlibat. Lantas, tanpa diperintah, si buyut pun melakukan ini. Dan mereka pun kembali dengan tunggangannya masing-masing. Adapun Asen hanya bisa berlari. Sementara itu bermaksud untuk membuat warga menyerahkan berliannya, maka Susan pun menyandra satu bocah dan menodongkan pistol kepadanya. Tapi si bocah tak tinggal diam. Lantas si dukun hendak melindas si bocah menggunakan mobil. Adapun Guru Gao dan Nixao sudah tiba di TKP. Mula-mula Guru Gao melepaskan mantranya vampir, dan vampir pun datang menyelamatkan si bocah. Kemudian mereka menghampiri warga menggunakan mobil. Sesudah mereka semua berkumpul, si dukun dari pihak bule juga punya vampir hidup kemudian membangunkannya. Lantas pertarungan antar vampir pun segera dimulai. Tak hanya vampir, Guru Gao juga bertarung melawan anak buahnya si dukun. Saat terdesak, Nixao membantu Guru Gao. Tak sampai di situ, para warga lain juga ikut bergerilya melawan bule dan antek-anteknya. Saat hendak menembak si bule, Nixao nampak kebingungan menggunakannya. Karenanya membuat si bule jadi mendekat. Di sisi lain, Susan dikejar-kejar vampir. Sementara itu, Guru Gao diserang oleh si dukun asli Afrika ini. Tak lama, Asen datang membantu. Saat sedang beradu, tiba-tiba saja ujung senjatanya terlepas.
Walhasil babun pun turun dan berniat mengambilnya. Tapi si dukun mencegahnya kemudian membunuhnya. Melihat ruh babun keluar, Guru Gao pun langsung memasukkannya ke dalam tubuhnya Asen. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Usai membuatnya lari, Guru Gao pun menyelesaikannya dengan sekali tendangan. Lepas itu, Guru Gao menghampiri Asen. Lalu, tiba-tiba mereka mendengar suara Nixao dikeroyok dari kejauhan. Walhasil, Guru Gao pun melakukan ini. Masih melihat Nixao diburu, Guru Gao meminta foto Bruce Lee pada Asen. Lantas, Guru Gao melakukan sebuah ritual untuk mengundang kekuatannya Bruce Lee merasuki tubuh Nixao. Usai kerasukan, dengan hebatnya Nixao menghajar para musuh-musuhnya. Sesudah menaklukkan mereka semua, Guru Gao pun melepaskan kekuatannya Bruce Lee. Dan pada akhirnya, helikopter pribadi Asen datang juga setelah dihubungi melalui telepon yang ada di mobilnya si bule. Sebelum berpisah, Guru Gao memberikan Nixao pakaian kebesarannya sebagai kenang-kenangan. Saat Guru Gao menyatakan rasa salutnya, tiba-tiba saja Nixao memberinya sekantung berlian. Tak hanya itu, pakaian si vampir juga dilepas oleh para bocah sebagai kenang-kenangan. Dan Guru Gao serta Asen pun meninggalkan mereka semua. Film diakhiri dengan adegan Nixao yang mengenakan pakaian pendeta Tao dan menceramahi vampir yang terbuat dari jerami. Ya, itulah tadi akhir dari rangkuman film Crazy Safari. Bagaimana menurut juragan filmnya? Seru nggak? Beritahu saya di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!